ini desa transmigrasi yang paling ujung ini sebelum sampai di Muara Kaman. Nah, ini ada simpangan Desa Segihan, Muara Kaman, lokasi tambang. Ini ke kanan ke lokasi tambang. Nah, ini ke kiri itu kiri ini ke Segihan, ini tembus ke Segihan ini jalannya guys. Dulu jalan tambang. Nah, ini masuk desa lagi. Nah, sudah masuk kecamatan Sebulu ini. Selamat datang di Desa Giri Agung. Nah, ini masuk Sebulu sudah ini guys. Ini gunung apa namanya? Siapa yang hafal? Lupa saya namanya. Ini tanjakannya tinggi banget ini. Panjang. Paling besar perbatasan dengan Bengkulu. Jadi kita sudah masuk di Sebulu, tapi belum SP1. Jadi kalau sudah daerah datar itu baru masuk SP1. Nah, merayap ini yang bermuatan. Tinggi banget di sini guys, tuh pemandangannya kelihatan Sungai Mahakam dari jauh. Ini begitu kalau di atas gunung. Cuma pemandangan itu ya seperti itu guys, namanya mata. Kita melihat ke bawah indah sekali, tapi sebaliknya saat kita sudah di bawah kita akan melihat ke atas, itu di sana indah sekali. Jadi saat kita berada di lembah melihat ke puncak gunung, wow, indah sekali itu di puncak gunung. Ingin sekali ke situ. Setelah di atas berada di puncak gunung melihat ke bawah, maka yang di bawah yang tempat kita melihat puncak gunung tadi yang tetap indah. Jadi seperti itu guys. Tapi tidak sama mungkin artinya. Yang bilangnya rumput tetangga itu lebih hijau, nah itu beda lagi itu guys. Rumput tetangga lebih hijau itu ada peribahasa sampai peribahasi itu. Katanya rumput tetangga lebih hijau. Ternyata rumputnya rumput plastik, rumput palsu. Jadi kelihatan dari jauh selalu hijau. Sampai ke rumput tetangga ini guys, cerita nih di perjalanan. Sampai rumput tetangga ini kita ceritakan. Jadi desa ini desa yang tanahnya perbukitan. Desa apa tadi namanya? Oh, ini turunan jurang juga. Ini apa ini? Tempatnya sekolah SMP Negeri 5 Sebulu. SMP Negeri 5 Sebulu. SMP Negeri 5 Sebulu. Ini nama desanya, Desa Giri Agung. Desa Giri
Giri Agung. Ini dusunnya dusun Argosari. Kantor desanya ini di dalam. Kantor desa Giri Agung. Pokoknya tidak ada yang datar ini di desa ini. Naik turun dan turun naik. Jam 16.43 sudah ini guys. Tadi jam 3 lewat dari Samarinda. Jadi ini perjalanan sekitar 1 jam ini sudah. Perjalanan sekitar 1 jam. Ada jalan datar. Tanjakan melulu. Nanjak menurun menikung. Tidak seperti L1, L2, L3, L4 sampai Safari 1, 2, 3 itu tidak banyak perbukitan. Nggak ada tanjakan tinggi. Kalau di sini rata-rata tanjakan tinggi.
dari sini mulai juga kita lihat apa yang dominan. Nah, daerah sini tampaknya sudah mulai dominan tanaman sawit atau kebun sawit. Kalau dari L sampai Sapari tadi masih dominan kita lihat persawahan dan kebun-kebun sayur. Desa Sumbersari, Kecamatan Sebulu. Nah, ini masuk Desa Sumbersari, guys. Desa Sumbersari artinya itu SP1. Nah, SP1 Sebulu sudah masuk di wilayah SP1 Sebulu. Jadi dari L1 2 3 4 terus Sapari 1 2 3 4 itu dominan kebun persawahan atau kebun sayur-sayuran atau palawija kayak itu namanya. Nah, kalau sudah daerah sini walaupun masih banyak juga yang berkebun sayur atau ada juga masih persawahan, tapi yang terlihat ini sudah banyak kebun sawit. Selamat jalan. Jadi dari Samarinda ini sudah sampai ke sini nih di SP1. Sudah sampai Desa Sumbersari. Tampaknya 99% ini jalannya cor, jalannya seminisasi. Tampaknya tidak ketemu jalan aspal ya.
Selamat datang kemana itu? Daerah perkantoran. Nah, ini kalau sudah masuk perkampungannya Desa Sumbersari ini, SP110 ini sudah mulai datar ini guys. Memang kebanyakan dataran. SPBU-nya tutup. SMP Darul Muta'alimin Bulu. Selamat datang di Desa Mekarjaya. Ada Mekarjaya di dalam sana guys. Belum pernah saya ke sana. Pajar Indah SP110. Daerah sini banyak sudah kita lihat aktivitas hutan kelapa sawit. Warung makan Bunda SP110. SP110 Desa Sumbersari. Nah, ini persimpangannya. Kalau ke kanan itu yang banyak tembusannya tuh guys, terutama tembus ke Sedulang, tembus ke Muara Bengkal, Muara Calong, sampai ke Wahau, bisa lewat situ ke Senyur, ke Batu Ampar. Banyak sekali guys kalau mau disebutkan. Ke Longnoran, ke Kecamatan Telen, masih di SP110 Desa Sumbersari. Ini setelah SP1, SP2 desa apa namanya,
Kalau dulu mungkin pemukiman ini SP1, SP2 di batas-batasnya itu masih banyak yang kosong, tapi sekarang kayaknya udah nggak ada putus lagi, pemukimannya nyambung terus sudah. SP10 ini masih SP1, sebentar lagi ini ketemu sama batas SP1 dan SP2. SP1 Desa Sumbersari, ini di Desa Manunggal Jaya ini. Manunggal Jaya SP2 ini kalau nggak salah ini guys. SP2 kalau sudah masuk SP1, 2, 3 rata-rata jalannya datar, bahkan sampai ke Muara Kaman nih sudah dataran guys, walaupun ada tanjakan tuh semacam kayak gundukan aja, gak ada yang tinggi apalagi curam. Jambi Baitur Rahman, Manunggal Jaya, ada acara nih Agustusan di lapangannya ini. Khususnya para lelaki sejati. Oh, khususnya para lelaki sejati bilang ya guys. Kenapa cuma laki-laki yang dituntut sejati? Belum pernah saya dengar ada wanita sejati. Kata-katanya selalu laki-laki sejati. Jadi yang dituntut sejati itu laki-laki. Jarang sekali, nggak pernah dengar saya bilang jadilah wanita sejati. Itu laki-laki sejati.
tahun lalu saya lewat sini, parah jalannya guys, pokoknya jalan sejuta lubang sampai ke Muara Kaman sana. Nah, sekarang ini sampai di sini masih mulus ini, mudah-mudahan sampai ke Muara Kaman. Jalannya begini. Kalau dulu yang di Muara Kaman itu jangankan dicor, aspalnya aja dulu parah. Di daerah Simpangan Tabitulung, Desa Cipari makmur. Nah, ini sudah masuk kecamatan Muara Kaman nih guys. Ini Desa Cipari. Mungkin dulunya ini R3 ini guys. R3 SP3 ini sudah masuk wilayah kecamatan Muara Kaman. Cukup jauh juga ini guys. Jadi wilayah kecamatan Muara Kaman itu sangat luas cakupannya wilayahnya. Ini SP3 sudah masuk kecamatan Muara Kaman. Terus yang jauh itu kayak desa Menamang, Menamang kanan, Menamang kiri, Sedulang, itu masuk kecamatan Muara Kaman. Jadi cukup luas wilayahnya dan ada yang jauh, akses jalannya agak terpencil, yaitu kecamatan yaitu desa Menamang, Menamang kanan dan Menamang Tiwa, Menamang kiri. Kayak desa Sedulang, desa apa namanya, desa Liang Buaya, desa Tunjungan, kampungnya Nakabona. Itu juga walaupun tidak terlalu jauh dari pusat kecamatan Muara Kaman, tapi akses jalan daratnya itu guys, kayak desa Tunjungan, desa Liang Buaya itu tidak ada jalan daratnya. Jadi hanya bisa ditempuh lewat perjalanan perahu ketinting atau speedboat, lewat perjalanan sungai. Kalau desa Sedulang itu sudah ada jalan daratnya, tapi juga sangat memprihatinkan itu guys. Kalau di musim hujan lumpur, banyak amblas orang-orang, jangankan mobil, motor aja itu amblas itu guys, kayak motor cross. Kalau musim panas debunya luar biasa karena lewat jalan sawit. Jadi lewat jalan sawit. Jadi kalau dibicara jalan, tetap saja kayak desa Sedulang itu belum ada jalannya guys. Walaupun ada, itu jalan perusahaan, jalan dibuat oleh perusahaan sawit, belum ada yang dibuatkan langsung oleh negara atau oleh pemerintah. Ini sudah SP berapa ini? Apakah masih di desa Cipari SP3 masuk kecamatan Muara Kaman. Bengkel akurat. Oh, ini ada perbatasan atau gerbang desa ini guys. Desa Pancajaya,
Selamat datang di Desa Pancajaya. Ini SP 4 ini. SP 4 Desa Pancajaya. Kalau nggak salah desanya yang terakhir nanti SP 5 Desa Bumajadi. Nah, setelah itu sudah Warakaman, sudah melewati Simbangan sampai turun. Oh, jagung itu. Oh, kayaknya besar itu hasilnya kalau sudah panen tuh guys. Jagung seluas itu. Mana ada acara bertema peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Masjid At-Taqwa Pancajaya, Warakaman.
lomba-lomba dalam rangka hari ulang tahun Republik Indonesia. Mudah-mudahan jalannya begini terus nih sampai ke Muara Kaman. Kalau begini terus mungkin sekitar setengah jam lagi kita sudah sampai di Muara Kaman. Stop sebentar guys, baterainya ngedrop, ganti baterai. Ganti baterai dan ganti memori yang tadi hampir penuh. Lanjut kita perjalanan. Perjalanan ini harus sampai kita di Muara Kaman. Ini target dari perjalanan saya ini sore ini sebelum gelap harus sampai di Muara Kaman. Terima TBS. TBS itu tandan buah sawit. Ternyata sudah setengah 6 ini guys, sudah jam 17.20 berapa, artinya sudah hampir gelap. Tapi asalkan jalannya sudah begini semua, yakin aja kita sampai di Muara Kaman ini belum gelap. Ini simpang apa namanya? Ini daerah perkantoran desa ini guys, Taman Lembu Suwana. Taman Lembu Suwana. Matahari.
Desa Bunga Jadi. Ini SP5, ini desa transmigrasi yang paling ujung. Jadi rangkaian desa transmigrasi ini kalau dari Samarinda mulai dari R1, 2, 3, 4, terus Safari 1, 2, 3, 4, terus Sebulu 1, 2, 3, 4, 5. Nah, Sebulu 1, 2 itu Sebulu, terus 3, 4, 5, 3, 4, 5 nya Muara Kamah. Nah, ini 5 nya ini guys, SP5 masuk kecamatan Muara Kamah. Nama desanya Desa Bunga Jadi, kecamatan Muara Kamah. Jadi ini desa transmigrasi yang paling ujung ini sebelum sampai di Muara Kamah. Jadi masakan Padang Simpang Raya Aco. Persimpangan itu kalau nggak salah tembus ke Tanjung Karas itu guys. Tanjung Karas jalan HTI, jalan perusahaan kayu. Sampai di sini masih cor. Semoga sampai
kita nggak kemalaman. Kalau begini aja kita nggak kemalaman nih guys. Kalau jalannya begini terus ini dari Desa Bungajati, setelah itu Sabin Tulung, persimpangannya aja itu Sabin Tulung. Setelah itu Muara Kaman. Datang di Desa Sabin Tulung. Oh, jadi Desa Bungajatinya sudah habis itu tadi di situ. Sekarang kita sudah di Desa Sabin Tulung, Kecamatan Muara Kaman. Nah, biasa kalau orang yang mau ke Nakabona, ke Tunjungan, Liang Buaya, Sedulang, kalau mau lewat minta jemput naik perahu ke Tinting, nah di transitnya di Desa Sabin Tulung itu guys, karena desa itu yang paling dekat itu kalau lewat jalan sungai, jalan air. Cuma kalau musim kemarau itu agak susah juga lewat situ guys. Beberapa tahun lalu saya lewat sini, di sini parah-parahnya nih guys, batu pasir jalannya, nggak bakal bisa kita laju walaupun 40 50 itu nggak bisa kecepatan. Belum simpang Sabin Tulung, nanti kita akan ketemu simpang Sawitan yang menuju Desa Sedulang. Nah, jadi aksesnya lewat situ guys. Mungkin sebentar lagi ini, jadi ini jalannya ini agak kosong, tidak banyak pemukiman. Nah, tanahnya di sini selain datar juga dominan tanah pasir itu guys. Kebanyakan tanahnya tanah pasir, tanah campur pasir. Hati-hati 50 meter di depan perlintasan alat berat. Ini persimpangan perusahaan ini. Kutai Bara Abadi. Tambang batu bara.
sore cuacanya semakin nyaman ini. Jalannya sampai di sini sangat memuaskan ini guys. Hati-hati simpangan alat berat. Jadi perjalanan kali ini dari Samarinda ke Muara Kaman lewat L, lewat Separi, lewat Sebulu SP sampai ke Muara Kaman ini nonstop ini, tidak ada pakai acara ngopi-ngopi. Berhubung juga waktunya yang sangat terbatas ini. Ini warung Hanifah menjual sembako, warung Bu Yoga. Nah, ini namanya simpang apa ini? Selamat datang di Kencana Agri Ltd area 3 perkebunan pabrik kelapa sawit. Nah, ini yang ke dalam sana itu guys. Kalau kita mau ke Sedulang lewat sini masuknya. Kapan-kapan kalau saya ke sana, kapan-kapan kita masuk ke sana lewat Sawitan sampai ke desa Sedulang. Biasanya di simpangan itu saya singgah sekedar minum kopi di warung apa tadi, Bu Hanifah kan. Tapi ini justru karena matahari tidak mau menunggu nanti gelap saya sampai ke Muara Kaman. Bukan karena takut gelap, tapi nanti takut sobat YouTube semua tidak melihat video dengan baik karena cuaca gelap, kamera sudah tidak mendukung. Lagi perjalanan karena malam. Nah, jadi kita selesaikan dulu perjalanan sampai di tujuan. Jadi setelah ini kita akan bertemu simpang Sabin Tulung. Kali saya ke Sabin Tulung, tapi terus terang memang belum ada saya membuat video perjalanannya ke Sabin Tulung. Bahkan beberapa kali saya lewat sini waktu jalan rusak parah dulu, tidak ada saya buat videonya itu guys. Nah, mungkin karena dulu yang membuat begitu adalah belum punya kamera khusus untuk di perjalanan. Jadi dulu
kalau untuk merekam di perjalanan ini agak susah tuh guys. Nah, bukan agak susah lagi, susah. Operasi kebunan plasma. Nah ini plasma. Ini juga dua kayak tidak begitu terawat. Plasma. Perkebunan sawit Sabintulung, Kecamatan Muara Kaman. Jadi ini tidak tahu nih nanti apakah video perjalanan Samarinda Muara Kaman ini akan dijadikan satu video, apakah nanti dibagi jadi seri. Jadi tidak ada tanjakan lagi guys sampai ke Muara Kaman ini. Hanya jalan-jalan bergelombang begini aja. Nah, mungkin tidak ada yang perkebunan semangka. Luas banget itu kebun semangkanya itu guys. Berapa ton itu sekali panen? Ada puluhan ton. Nah ini ada papan petunjuk arah, lurus Muara Kaman, belok kanan Sabintulung kalau balik ke Samarinda. Nah ini namanya dibilang orang simpang Sabintulung nih guys. Itu ke kanan itu tadi ke Sabintulung. Tampak dari luar itu jalannya belum bocor itu guys. Mungkin di dalam sana sudah sebagian besar sudah dicor.
udah selebar ini, sebagus ini jalannya. Ternyata setelah beberapa tahun saya telah ke sini, jadi tidak rugi saya lewat sini hari ini. Jadi tahu, dan yang lain yang belum tahu jadi tahu juga bahwa ke Muara Kaman sekarang sangat bagus jalannya. Selamat datang updating 8 plasma.
dicor ini, baru dicor. Nah, ini Puskesmas Kecamatan Muara Kaman. Puskesmas Kecamatan Muara Kaman. Kecamatan Muara Kaman. Kantor Camat Muara Kaman. Udah selesai ini, dicor semua ini guys. Kantor Desa Muara Kaman Ulu. Langsung ke jalur yang di tepi sungai aja nih guys. Nah, ini Museum Sejarah Muara Kaman ini guys. Nah, situs Kerajaan Kutai Melawarman ing Martadipura, Museum Lesong Batu. Nah, jadi disitulah bukti sejarah Kerajaan Kutai, kerajaan Hindu tertua di Indonesia itu ada di situ. Jadi kayak prasasti itu ada di situ guys, tapi sayangnya di situ hanya duplikat saja lagi. Kalau sepengetahuan saya, informasinya yang ada di situ tinggal duplikat. Nah, yang aslinya katanya di museum di Jakarta sana. Itu duplikat, kecuali yang Lesong Batu itu yang bukan duplikat, itu masih aslinya guys. Nah, kita masuk kampung sudah ini guys, kampung pinggir sungai ini Muara Kaman Ulu. Kita terus saja sampai ke Muara Kaman Ilir lewat pelabuhan Muara Kaman, lewat pelabuhan. Mumpung masih sore ini masih kelihatan, masih terlihat jelas. Kita langsung ke pelabuhan, lewat pelabuhan nanti langsung ke penyeberangan. Masih Muara Kaman Ilir ini. Halo, lewat. Suasana ini sudah jam 6 ini di Muara Kaman. Ini di pinggir sungai ini guys. Nah, itu sungai apa namanya? Lupa nama sungainya itu. Yang jelas yang muaranya ini namanya Muara Kaman. Suasana sore sudah menjelang malam ini guys. Sampai di Muara Kaman. Ini kita sampaikan dulu
ke pelabuhan Muara Kaman. Itu di seberang sana juga masih ada kampungnya tuh guys. Itu naik feri, belum ada jembatannya. Muara Kaman Hulu, masih Muara Kaman Hulu. Ini habis ini Muara Kaman Hilir. Rumah makan Ramohan. Nah, ini sudah di kawasan pelabuhan ini guys. Ini tepiannya Muara Kaman. Meriah sekali ini, umbul-umbul dan bendera perayaan 17 Agustus 2025, hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-80. Nah, ini daerah ramai, ini biasanya pasar malam di sini. Selamat datang di Desa Muara Kaman Hilir. Oh, masih ada acara ini, guys. Masih ada acara. Nah, rupanya baru selesai acara ini hari ini, tepat 17 Agustus 2025. 17 Agustus 1945 tahun 2025 ini. Muara Kaman, Monumen Tugu Muso bin Salim, Kecamatan Muara Kaman. Nah, sampai di sini juga ini guys, perjalanan vlog saya dari Samarinda lewat lewat Separi, lewat Sebulu, SP, sampai di sini di Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.